Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Guswa Motolovers. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya guys ya. Oke guys, jadi sesuai dengan judul video ya, kali ini gua akan mereview jujur mengenai ban Presa by Maxxis yang kurang lebihnya hampir 1 tahun lebih gitu ya. Jadi mungkin sekitar 1,5 tahun lah gua memakai ban ini. Nah di sini gua akan mereview jujur mengenai ban ini gitu ya. Jadi mungkin ini bisa jadi rekomendasi buat teman-teman semuanya yang saat ini ingin mencari ban khususnya buat motor maticnya gitu ya. Jadi ini mungkin bisa jadi nanti rekomendasinya atau mungkin bisa jadi bahan pertimbangan gitu ya. Oke, sebelum masuk pembahasan intinya, silahkan teman-teman dukung channel gue dengan cara like, comment, dan subscribe tentunya, karena di channel gue ini akan selalu update berita otomotif terbaru terkait dunia pemotoran. Oke guys, kita lanjut ke pembahasan intinya. Jadi gue memakai ban ini sudah hampir 1,5 tahunan. Ini beli di Planet Ban ya, karena memang ini merek Presa ini merupakan kerjasama dari Maxxis dan juga Planet Ban. Karena jika teman-teman baca informasinya, jadi ban Presa ini merupakan kerjasama antara Maxxis dan Planet Ban. Jadi ada nama Planetonya kalau nggak salah gitu di ujung namanya gitu ya. Jadi Presa ini masih satu pabrikan dengan Maxxis gitu ya. Mungkin kalau dari segi harga ya, nah kita ngomongin masalah harganya terlebih dahulu. Mungkin ya memang kalau masalah harga gitu itu bervarian tergantung ukuran bannya sih biasanya kayak gitu guys. Nah kita mungkin bahas ke di Matic khusus NMAX ya, karena ini gua pakai di Yamaha NMAX di ukuran standarnya yaitu 130/70 guys. Untuk harganya waktu itu kalau nggak salah sekitar 400 ribuan gitu. Sedangkan kalau Maxxis itu di angka 500 ribuan gitu guys ya. Nah kemudian kalau untuk ngomongin masalah kualitas gitu ya, nah kita ke kualitasnya langsung aja ya. Kalau menurut gua pribadi sih, kalau di sini gua tidak mau apa ya, menjatuhkan merek ban ini, cuman hanya ya mereview apa adanya aja gitu, mereview jujur gitu ya terkait ban ini kayak gitu guys. Kalau untuk perbandingan antara Maxxis dan juga Presa, kalau menurut gua pribadi secara jujur mendingan gua milih Maxxisnya ya. Secara memang kalau dari harga ya ada kualitas, tentunya kan ada perbedaan harga di situ ya guys ya. Kalau untuk kembangannya jadi seperti ini, jadi mirip sebetulnya bannya ini untuk kembangannya bagus sih, jadi mirip Badleg gitu ya, ada yang seperti ini juga, jadi nggak licin kelihatannya gitu ya. Cuman kalau boleh jujur ban ini licin guys, jadi mendingan Maxxisnya kayak gitu, karena tipenya memang soft compound gitu ya ban ini, jadi nggak keras gitu, jadi tipe soft compound artinya lembut empuk gitu ya. Cuman ketika gue baca di beberapa media sosial gitu yang membahas ban ini, katanya sih ban ini menggigit ke aspal. Faktanya itu enggak guys ya, itu licin gitu, apalagi di jalanan ketika lagi jalan basah itu gimana ya, goyang gimana gitu. Jadi memang kalau kata gue mah kalau untuk harga sekitar 500 ribuan ya, mungkin teman-teman punya budget 500 ribuan, mendingan gua saranin langsung ke apa namanya, mereknya lain satunya lagi yaitu Presa kayak gitu. Kalau budget 500 ribuan ya, kalau mungkin teman-teman punya budget lebih, mungkin entah itu 500 ribuan up atau 600 ribuan, mendingan teman-teman mungkin pilih Pirelli ataupun Michelin, karena lebih jelas kualitasnya dan juga tentunya ketika dipakai di jalan raya itu jauh lebih bagus lah tentunya, lebih aman tentunya. Kalau ini memang secara pemakaian ini mungkin sudah hampir 10 ribuan kilometer kali ya kurang lebihnya gitu, karena kan gue lupa juga gak ngumpul juga ketika ganti ban ini dulu berapa kilometer di motor, cuman kalau nggak salah mungkin hampir 10 ribuan lah. Jadi udah dipakai bolak-balik juga, sudah melewati namanya jalanan aspal, jalanan licin, itu sudah melewati ya. Kalau untuk keawetannya sih mungkin masih awet sih ya nih, jadi masih dalam gitu kembangannya ya. Terus dari segi rambut pinggirnya ini itu masih ada kayak gitu guys. Cuman kalau sebelumnya sorry ya kalau sedikit kotor gitu. Kalau ngomongin kemudian secara kualitas tadi itu kualitas ya. Nah kalau untuk kekurangannya, nah kalau oh ya tadi kelebihannya sih ya, kita ngomongin kelebihannya ya. Jadi kita bahas kelebihannya terlebih dahulu. Kalau untuk kelebihannya memang yaitu salah satunya ketika dipakai di usia mungkin 1 tahun lebih, sudah hampir 2 tahun sih masih worth it lah dengan harga 400 ribuan. Itu sudah melewati jalanan aspal kering maupun basah gitu ya, jadi sudah pernah melewatinya. Untuk dengan kondisi yang seperti ini bisa dibilang ya cukup lumayan awet kayak gitu guys.
Kemudian yang selanjutnya dari segi harga gitu ya. Jadi kalau ngomongin harga dengan budget 400 ribuan itu teman-teman sudah bisa mendapatkan ban untuk ukuran matic yang lumayan besar, yaitu sekitar ukuran 130 per 70 kayak gitu. Kemudian kalau itu kelebihannya mungkin itu aja gitu ya. Kalau kekurangannya kalau menurut gua lumayan banyak. Yang pertama sudah jelas ban ini licin gitu ya. Itu licin banget guys. Bahkan kalau gua suruh milih dengan bawaan standar, itu kan bawaan standar dari Yamaha NMAX itu rata-rata IRC gitu ya, itu IRC bawaannya itu mendingan pilih ban bawaan standarnya, karena memang kalau sama-sama dengan pemakaian mungkin 1 tahunan ya, belum lama pakai, itu nggak terlalu licin banget malahan kalau yang bawaannya kayak gitu. Sedangkan kalau ini licin gitu, mungkin ya kalau dibandingkan dengan yang bawaan aslinya, mendingan gua milih yang bawaannya aja deh kayak gitu. Kemudian selanjutnya ialah kan dikatakan ban ini kan tipenya itu soft compound gitu, artinya ban ini nggak keras gitu, katanya sih menggigit ke aspal. Faktanya itu enggak guys. Jadi mau itu ke jalanan aspal maupun yang jalanan basah gitu ya, habis hujan atau dimanapun itu licin banget gitu. Apalagi teman-teman untuk belok gitu, katanya kan di situ apa ya, reviewnya dari beberapa media otomotif yang mereview ban ini itu katanya sih menggigit ke aspal, apalagi ketika posisi lagi nikung. Itu faktanya enggak, karena memang ya ini apa adanya aja gitu. Jadi ketika pas belok apalagi nemuin jalanan aspal yang berkerikil itu bahaya. Artinya teman-teman ya perlu mengkondisikan lah, baik mau itu jalanan basah, jalanan kering, aspal maupun pasir, itu harus bisa mengkondisikan. Jadi jangan terpengaruh dengan omongan-omongan yang contohnya di beberapa media otomotif yang apa ya, mengungkapkan ban ini atau mereview ban ini gitu ya, itu sebenarnya tidak sesuai faktanya kalau menurut gue pribadi. Karena memang ya ini jujur apa adanya, gue memakai ban ini dan ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi kayak gitu ya. Karena masih bagus itu ya, tetap aja dipakai aja kayak gitu guys. Kalau dari yang satu pabrikannya yaitu ada Maxxis ya, mungkin teman-teman kalau dengan harga mungkin 400 sampai 500 ribuan, mendingan teman-teman tambahin mungkin 100 ribuan, itu sudah bisa mendapatkan yang Maxxisnya aja. Artinya mungkin kualitasnya juga pastinya lebih bagus lagi, karena ya secara ada harga ada kualitas guys. Nah jadi reviewnya sih seperti itu ya mengenai ban Presa by Maxxis ini. Pemakaian kurang lebihnya sekitar 1,5 tahunan. Ini merupakan sekali lagi ban hasil kerjasama antara Maxxis dan juga Planet Ban, karena ini masih satu pabrikan dengan Maxxis kayak gitu. Jadi kalau memang sih kita ngomongin rekomendasi merek ban aja ya. Kalau untuk matic di ring 14 dengan ukuran 130, mungkin contohnya kayak Honda PCX ataupun Yamaha NMAX seperti ini gitu ya, ataupun Aerox gitu, sebenarnya banyak sih beberapa rekomendasi dengan budget di bawah mungkin 1 jutaan atau mungkin 500.000 up, under 1 juta itu masih banyak dengan tipe-tipe yang ada kayak gitu guys. Mungkin kalau untuk saran gue pribadi, dengan budget mungkin di bawah 1 juta ataupun di atas 500 ribuan ya, mungkin teman-teman bisa rekomendasikan entah itu Michelin, itu bisa juga dapat Michelin Pilot Street itu dengan harga 600 ribuan. Itu artinya kualitasnya tentunya jauh lebih bagus lagi ya. Memang tergantung ukuran juga sih, harga ban itu biasanya tergantung ukurannya guys, jadi tergantung ukurannya tentunya, karena nggak menjamin dengan harga 600.000 teman-teman bisa mendapatkan ukuran sekian-sekian, itu enggak. Jadi tergantung merek ban dan tentunya ukurannya kayak gitu guys. Kemudian merek yang selanjutnya ialah ada Pirelli, karena biasanya kalau matic gitu ya, itu jarang yang mungkin pakai yang tipe yang satu lagi, mungkin ada Badleg gitu ya. Itu memang ada sih, cuman jarang lah matic yang makan Badleg gitu, karena mungkin secara dari harga juga lumayan mahal. Cuman kalau dari kualitas itu tentunya bagus banget untuk merek ban Badleg gitu ya. Kemudian ngomongin Pirelli, itu Pirelli banyak banget untuk tipe-tipe di ban motor matic, mungkin salah satunya Pirelli Scooter, kemudian Pirelli Angel City, itu banyak juga yang menggunakan di motor matic, karena memang secara dari tipenya itu banyak banget keluaran dari pabrikan Pirelli guys. Kalau Michelin juga banyak, kemudian kalau dari beberapa merek sebenarnya masih banyak juga sih. Cuman kalau rekomendasi gitu ya, jika teman-teman mempunyai uang di atas 500.000 atau di bawah 1 juta, mungkin teman-teman ada pilihannya, yaitu ada Michelin, Pirelli dan juga Badleg tentunya guys.
Oke, mungkin itu aja ya review jujur mengenai ban Vespa BMX ini, pemakaian sekitar 1,5 tahun. Dan mungkin jika teman-teman ingin memberikan komentar untuk masalah ban ini ya silahkan komentar di bawah, karena sesama pemakai ban ini biasanya tentunya ada keluhannya ya. Sekali lagi keluhannya itu licin, meskipun kondisinya masih tebal, tetapi ketika dipakai di jalanan aspal maupun jalanan kering apalagi basah kemudian berkerikil, itu tetap teman-teman harus bisa mengkondisikan ketika menggunakan ban ini di motor apapun itu, karena licin gitu, tipenya licin, memang soft compound nggak keras, cuman ya itu licin gitu guys. Kalau untuk awet sih lumayan awet ya, dengan pemakaian 1,5 tahun lebih masih dalam gitu, kembangannya masih bagus. Oke, mungkin itu saja yang dapat gue sampaikan buat teman-teman semuanya, khususnya yang saat ini lagi mencari rekomendasi beberapa tipe ban untuk motor kalian. Semoga bermanfaat, silahkan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.